Sahabat Nadi yang terkasih, jumpa lagi dalam edukasi rohani dalam minggu ini. Sahabat Nadi, mungkin kita sering mendapat pertanyaan seputar penghormatan gereja kepada orang-orang kudus. Memang tradisi penghormatan kepada para kudus tidak diterapkan dalam gereja-gereja reformasi Protestan. Penghormatan orang kudus bersumber dari tradisi apostolik yang terus-menerus dipelihara gereja sampai sekarang, dan diyakini bahwa penghormatan kepada para kudus dapat memberikan pertolongan dalam kehidupan ini. Nah, bagaimanakah ajaran gereja tentang penghormatan pada para kudus? Inilah yang menjadi bahan edukasi rohani kita pada minggu ini. Tradisi penghormatan kepada para kudus adalah salah satu kekhasan iman dalam gereja Katolik. Kita tentu sudah akrab dengan kebiasaan ini, seperti yang tampak jelas dalam praktik-praktik devosi kita. Akan tetapi, apakah kita sudah benar-benar paham makna di balik devosi kita pada penghormatan pada para kudus? Tradisi penghormatan kepada orang kudus juga dikenal dengan istilah venerasi, dalam bahasa Latin veneratio, yang artinya penghormatan. Tradisi ini sudah ada sejak zaman jemaat Kristen awal, yaitu pada abad kedua Masehi. Penghormatan ini diawali dengan penghormatan kepada para martir yang telah menumpahkan darahnya dalam iman yang teguh dan meneladani penderitaan Yesus. Kesaksian iman semacam ini dapat dihormati saat itu, apalagi ketika jemaat Kristen mengalami penindasan dan penganiayaan yang hebat. Dalam liturgi kita ada unsur penghormatan kepada para kudus. Dalam kalender liturgi ada banyak orang kudus yang kita peringati setiap tahunnya. Kita perlu ingat bahwa semua praktik penghormatan itu tidak pernah untuk memuji kehebatan atau keistimewaan para orang kudus itu, melainkan dalam rangka mengungkapkan iman kepada Kristus. Jadi, kita tidak menyembah orang kudus, melainkan menghormati mereka. Dengan penghormatan orang kudus, gereja mau merayakan rahmat kemenangan penebusan Kristus yang sekarang telah nyata diterima oleh para kudus di surga. Makna dan tujuan penghormatan orang kudus ada 3. Pertama, gereja merayakan buah nyata penebusan Kristus. Yang kedua, gereja mengembangkan diri dengan para kudus untuk memuji Allah di surga. Dalam Ekaristi sering disebut menggabungkan diri dalam pujian para malaikat dan orang kudus di surga. Dan yang ketiga, gereja menghormati orang kudus sebagai teladan hidup iman yang tangguh. Dalam kebiasaan kita, satu penghormatan yang paling menonjol adalah penghormatan kepada Bunda Maria sebagai Bunda Allah. Hal ini juga sering menjadi bahan perdebatan atau persoalan dengan saudara-saudari kita Kristen lain yang bukan Katolik. Ada yang beranggapan bahwa Maria bukan Bunda Allah. Allah hanya meminjam rahimnya. Namun, kalau kita pikir-pikir secara sederhana saja, mungkinkah Tuhan menjelma menjadi manusia melalui rahim seorang manusia biasa? Tentu tidak. Tuhan pasti memilih dan menyiapkan perawan pilihannya. Maka Maria sebenarnya bukan sembarang manusia, sehingga ia kita hormati sedemikian khususnya. Demikian juga dengan para kudus lainnya yang kita sebut santo-santa, yang sudah mengalami kekudusan bersama para malaikat di surga. Teladan hidup mereka
memberikan contoh yang paling nyata bagi kita bagaimana mengembangkan semangat kasih ajaran-ajaran Kristus dalam kehidupan ini. Juga bagaimana bertahan dalam iman dalam situasi atau pencobaan yang kita hadapi. Semoga teladan para kudus membantu kita untuk semakin berkembang dan bertumbuh dalam iman. Demikianlah edukasi rohani kita pada minggu ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat nadi sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.